Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari masih seputar statistika ya. Di sini tulis statistika part 4. Nah, setelah kemarin kita mempelajari data tunggal, maka untuk statistika part 4 ini kita akan mempelajari data berkelompok. Nah, kita langsung mulai saja untuk pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah mean ya atau rata-rata sama seperti pada data tunggal. Pada data berkelompok juga ini sama mencari nilai rata-rata. Hanya yang membedakan adalah pada data berkelompok ini untuk menentukan rata-ratanya kalian harus mengalihkannya dengan frekuensi karena data berkelompok itu memiliki nilai frekuensi, itu yang membedakan. Kalau data tunggal tidak ada frekuensinya. Ya. Jadi setiap data tidak memiliki frekuensi untuk data tunggal, tapi data kelompok setiap data itu memiliki frekuensinya. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya adalah penjumlahan data dikali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, seperti itu yang membedakan. Atau diringkas sigma xi dikali fi dibagi sigma f ya. Atau jumlah data dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, untuk memudahkan dalam kalian memahami soal, nah kita perhatikan contoh berikut, carilah rata-rata dari data berikut ya. Nah, ini datanya, kemudian ada kelas interval. Di sini kelasnya adalah 2 sampai 6, banyak frekuensinya 2, 7 sampai 11, 3, 12 sampai 16, 4, 17 sampai 21, 5, 22 sampai 26, 6. Nah, dijumlahkan frekuensinya 20. Nah, pada bentuk data seperti ini, pada setiap kelas itu ada yang namanya batas bawah. Nah, batas bawah yang mana saja? 2, 7, 12, 17, 22. Nah, itu batas bawah kelas. Nah, ada yang disebut dengan batas atas. Nah, ini 6, 11, 16, 21, 26. Nah, itu yang harus diketahui ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Selanjutnya, nah, untuk memudahkan dalam menentukan rata-rata, kalian harus membuat tabel seperti ini. Jadi tidak usah dicari satu-satu ya, ditulis seperti itu. Tapi dengan cara tabulasi seperti ini akan memudahkan dalam mencari nilai rata-rata. Nah, kemudian apa saja di dalamnya? Ini kan yang tadi kelasnya ya. Kemudian ada frekuensinya, FI. Berarti frekuensinya sama 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 20. Kemudian ada XI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah dari setiap kelas. Di sini kelasnya adalah 2 sampai 6, itu kelas pertama ya. Maka nilai tengahnya adalah 4. Caranya bagaimana? Tinggal diuraikan saja 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5 data. Nah, tengah-tengahnya terletak pada angka 4. Nah, seperti itu. 7 sampai 11 kalian jabarkan, berarti tengah-tengahnya adalah 9, seperti mencari median seperti itu ya. 12 sampai 16, 14 tengahnya. 17 sampai 21, 19. 22 sampai 26, 24 nilai tengahnya kan. Nah, kalau sudah diketahui nilai tengahnya tersebut, dikalikan dengan frekuensinya. Kenapa? Agar sama dengan ini kan. X1 kali F1 atau XI kali FI. Ini juga sama. FI kali XI, XI kali FI itu sama ya. Komutatif. Nah, berarti kalau sudah dikalikan 2 kali 4, 8, 3 kali 9, 27, dan seterusnya, maka dijumlahkan hasil dari perkalian tersebut adalah 330. Ini adalah sigma X I FI ya kan, yang 330 ini. Kemudian yang FI-nya adalah 20. Ini berarti mencari nilai rata-rata adalah sigma dari atau penjumlahan dari XIFI ini kan dibagi dengan jumlah atau banyak dari banyaknya frekuensi kan. Berarti tinggal dibagikan saja. Berarti 330 dibagi 20 berarti nilai rata-ratanya adalah 16,5. Nah, seperti itu, mudah ya. Jadi
membuat tabel ini untuk memudahkan dalam mencari nilai rata-rata. Ini lebih gampang daripada data tunggal sebetulnya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, ada modus ya. Modus itu berarti nilai yang sering muncul ya kan. Nah, betul. Sama seperti pada data tunggal, data kelompok juga ada nilai yang sering muncul. Nah, ini untuk rumusnya. Rumusnya MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tadi kan ada batas bawah. Berbeda dengan tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah nanti ya. Itu ada tepi bawah. Kemudian D1. D1 itulah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ya. Kemudian D2 selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi. Nah, ini mohon maaf nih. Belum diganti. Jadi D2 itulah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nanti di buku catatan kalian ditulisnya ini setelah ya. Setelah kelas modus. Kemudian P adalah panjang kelas atau interval kelas. Nah, untuk memudahkan dalam memahami bagaimana cara menentukan modus, kalau dalam data tunggal kan gampang ya, tinggal dicari saja data yang paling banyak. Nah, angka tersebut atau data tersebut adalah modusnya berarti kan. Nah, untuk data kelompok karena berbentuk tabel, jadi harus ditentukan dulu TB-nya. Nah, TB-nya tepi bawah. Nah, di sini untuk mencari modus, sekilas juga kelihatan di mana modusnya. Untuk mencari kelas modus, kalian harus lihat frekuensinya. Nah, pada frekuensi, mana yang paling banyak frekuensinya? Nah, yang paling banyak adalah di sini 11. Berarti dapat dipastikan bahwa kelas modus adalah di kelas berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di kelas 4 di sini ya. Di antara 61 sampai 70. Nah, itu kelas modus. Berarti untuk mencari nilai modusnya berapa, maka kita tentukan dulu ini ya. Dari kelas ini kan, tepi bawahnya kan kelas modusnya kita sudah tahu dari sini ya. Jadi frekuensinya yang paling banyak itu 11. Berarti di sini adalah batas bawahnya 61, maka tepi bawahnya tinggal dikurangi setengah. Berarti 61 dikurangi setengah, yaitu 60,5 ya. Jadi begitu cara menentukan tepi bawah itu adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Nah, seperti itu. Atau bisa juga di sini ya, batas atas kelas sebelum modus ya ditambah setengah bisa. Jadi ini 60 tambah setengah berarti 60 setengah, atau 61 dikurangi setengah 60 setengah sama. Kemudian D1 itulah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kan kelas modus 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Kemudian D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Berarti 11 kurangi 8 sama dengan 3. Kemudian panjang kelas atau interval kelas ini bisa diperoleh dengan panjang antar dua kelas di sini kan. Batas bawah dikurangi batas bawah atau batas atas dikurangi batas atas. 41 dikurangi 31 atau 50 dikurangi 40 nilainya sama 10. Nah, untuk kelas ini ya. Berarti panjang interval kelasnya adalah 10. Nah, kalau data-data ini sudah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Rumus MO sama dengan tepi bawah ditambah selisih frekuensi ya, sebelum dan sesudah ya kan, dikali dengan panjang kelas. Itu gampang ya. Tinggal dimasukkan, berarti TB-nya 60,5 ditambah D1-nya 1 dibagi 1 ditambah 3 ya. Ini D1 tambah D2-nya 1 tambah 3. Berarti kali P-nya itu 10. Berarti yang harus dikerjakan adalah yang di dalam kurungnya dulu. Berarti 60,5 ditambah 1
per 1 tambah 3, 4. Berarti 1 per 4 kali 10. Berarti 10 dikali 1. Nah, ini dikalikan ya. 1 kali 10, 10 dibagi 4 ya. Kalau 10 dibagi 2 itu 5. Berarti 10 dibagi 4 itu 2,5. Berarti modusnya adalah 60,5 ditambah 2,5. Berarti berapa? 60,5 ditambah 2,5 itu adalah 63. Maka nilai modusnya pada data ini adalah 63,0 ya. Boleh ditulis nolnya, 0 atau 63 saja. Ya. Tergantung nanti di jawaban soalnya. Kalau dalam ujian itu ada komanya atau tidak ya. Gitu. Gampang ya, mudah. Kita lanjutkan ke step terakhir. Nah, menentukan median. Berarti median itu adalah nilai tengah atau kuartil ke-2. Nah, seperti itu. Nah, mana rumusnya? Oh iya, ini rumusnya. Rumusnya untuk menentukan median itu hampir sama dengan modus ya. Di sini ada tepi bawah dari kelas median ya kan? Kemudian ditambah, nah setengah n di situ adalah banyaknya frekuensi ya. Kalau di sini jumlah seluruh frekuensi ya, atau banyaknya data bisa ya. Setengah n dikurangi FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dibagi FI. FI adalah frekuensi kelas median. Jadi F itu frekuensi kelas median, FK berarti sebelum kelas median. Kemudian dikali P, P itu sama panjang kelas. Nah, untuk memudahkan dalam memahami kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada sebuah data ya. Di sini nilai, kemudian frekuensi. Nilainya 30 sampai 35, frekuensinya 13, kemudian 36 sampai 41, frekuensinya 9, 42 sampai 47, 7, 48 sampai 53, 6, 54 sampai 59 ada 5. Nah, jumlah frekuensinya ada 40. Nah, penyelesaiannya sebelum kalian memasukkan ke dalam rumus, nah, ada yang harus dicari dulu, yaitu frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk memudahkan nanti dalam menghitung. Frekuensi kumulatif itu tinggal menjumlahkan frekuensinya. Berarti 13 tambah 9, 22, 22 tambah 7, 29, 29 tambah 6, 35, 35 tambah 5, 40. Nah, seperti ini frekuensi kumulatif. Nah, kita cari dulu. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif, kita tentukan dulu letak median. Itu di kelas yang mana sih letak median ini? Apakah letak median karena di sini 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada di sini? Nah, belum tentu. Letak median itu bisa diperoleh dengan setengah dari N. N itu banyaknya data. Di sini 40, ya kan? Berarti setengahnya kalau dijejerkan jumlah datanya ada 40, berarti mediannya itu ada di tengah-tengah, yaitu di data ke-20. Nah, begitu. Jadi data di sebelah mana data ke-20? Di sini kan frekuensinya 13, berarti data 1 sampai 13. Kemudian dari sini dari 14 sampai 22 kan, berarti mediannya ada di sini. Ada di kelas kedua. Jadi frekuensi kumulatif ini untuk memudahkan kalian dalam mencari letak median, karena di sini 20, berarti di sini 22, di sini 13. Nah, berarti ada di sini. Ada di kelas 36 sampai 41. Nah, setelah diketahui kelas mediannya, baru ditentukan TB-nya, ya kan? 36 dikurangi setengah, 35,5. Nah, frekuensi sebelum kelas median, berarti kalau ini kelas mediannya, berarti sebelumnya adalah 13. Dan frekuensi kelas mediannya adalah 9. Kemudian panjang kelasnya 36 dikurangi 30 adalah 6 ya. 36 kurangi 30, 6. Boleh 41 kurangi 35, 6 juga. Atau yang lainnya misalkan 48 kurangi 42, 6 juga sama kan. Jadi akan sama antara
panjang kelas tiap kelas itu pasti sama. Nah, setelah diketahui data ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, dalam rumus ini ya, berarti tepi bawah, nah tepi bawah kelas berarti ditambah setengah kali N, setengah kali 40 dikurangi 13 dibagi 9 dikali panjangnya kelas 6. Kemudian dilanjutkan berarti 35,5 ditambah setengah kali 40 itu 20 dikurangi 13 dibagi 9 dikali 6. 20 dikurangi 13 itu 7 dibagi 9 dikali 6. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan 6 dengan 9 itu bisa dibagi 3. Berarti ini 2, ini 3. Berarti 7 kali 2 14. 14 dibagi 3 itu adalah 4,66. Maka 35,5 ditambah 4,66 adalah 40,16. Maka nilai median dari data ini ya adalah 40,16. Nah, seperti itu. Kalian dapat jika kalian kesulitan dalam menentukan pecahan atau menghitung pecahan, kalian bisa dibantu menggunakan dengan kalkulator ya, seperti itu. Nah, ini untuk materi hari ini cukup ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Jangan lupa di-subscribe untuk kalian karena subscribe itu gratis ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan melanjutkan mengenai kuartil dalam data kelompok ya. Nah, untuk tugas nanti akan Bapak share di Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.